hadir di press conference BAF Lions Run for Visions 2020. Acara pada hari ini akan dipandu oleh saya Linta selaku MC. Dan kepada para tamu undangan, sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita berdoa demi kelancaran acara kita. Dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baiklah hadirin undangan sekalian, Lions Run merupakan sebuah acara tahunan yang telah diselenggarakan oleh Yayasan Lions Indonesia sejak tahun 2019 dengan dukungan BAF, Busan Auto Finance, yang memiliki tujuan mengumpulkan dukungan untuk melakukan 5 kegiatan pelayanan utama, yakni kanker pada anak-anak, kesehatan mata, penanggulangan diabetes, lingkungan hidup, serta mengurangi tingkat kelaparan. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita akan melangsungkan proses seremoni launching registrasi BAF Lions Run 2020 for Visions. Dan sebelum saya, oh iya, tepuk tangan dulu ya supaya lebih meriah. Terima kasih. Oke. Baiklah, sebelum saya memulai acara pada sore hari ini, dan tentunya saya akan memanggil 4 narasumber kita, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terlebih dahulu kepada Busan Auto Finance sebagai main sponsor pada acara BAF Lions Run 2020 for Visions. Tepuk tangan dong. Iya. Dan tentunya saya ucapkan juga terima kasih yang berhingga kepada sponsor lain yang telah hadir dan mendukung acara BAF Lions Run 2020 for Visions. Dan selanjutnya, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa saya akan memanggil 4 narasumber kita. Dan narasumber kita yang pertama, saya panggilkan yaitu Bapak Irwin Indrawan selaku Ketua Pelaksana. Iya. Selamat sore Pak Irwin. Iya. Dan yang kedua, saya akan panggilkan Bapak Willy Suwandi Dharma selaku Ketua Yayasan Lions Indonesia. Dan saya akan panggilkan selanjutnya Ibu Lin Ramli selaku Presiden Director PT Busan Auto Finance. Selamat sore Ibu. Dan berikutnya, ini yang tidak kalah penting ya orang ini ya. Ini nanti di acara BAF Lions Run ini sangat penting Pak. Ini kita panggilkan Bapak Rudi Romansyah selaku Race Director. Dan selanjutnya ya silakan bersalamat terlebih dahulu, dan selanjutnya saya tanpa berpanjang lebar akan memanggil Bapak Irwin Indrawan selaku Ketua Pelaksana untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Irwin kami persilakan. Oke, selamat sore Pak Willy, Ibu Lin, Pak Rudi, para BAF eksekutif, rekan-rekan dari komunitas lari dan juga rekan-rekan dari media, dan tidak lupa juga rekan-rekan Lions saya. Perkenalkan saya membuka acara media dan community gathering sore ini ya. Jadi kami dari Yayasan Lions Indonesia dapat dukungan penuh dari PT Busan Auto Finance. Akan mengadakan lomba lari di tahun 2020 yang bertitle BAF Lions Run 2020. Event ini merupakan event yang kedua dari kami bersama setelah event yang pada bulan Maret 2019 lalu ya, yang bertajuk Childhood Cancer, sementara tahun ini bertajuk Run for Vision. Kenapa Run for Vision? Karena agenda kami nanti itu akan berpusat pada sekitar mata. Intinya itu kita mengumpulkan dana untuk sumbangan kacamata anak-anak sekolah. Ya, jadi yang membedakan event lari kami ini dengan event lari lainnya itu kami merupakan charity run. Jadi kami akan mengumpulkan dana untuk sumbangan kacamata. Lombanya sendiri itu selain 5K dan 10K yang diadakan tahun ini, tahun depan itu akan tambah 1 kelas lagi 21K. Kemudian ada satu lagi tantangannya itu kelas master untuk yang usia 40 ke atas. Jadi
Sebentar Pak Erwin, ini kalau 40 ke atas langsung tepuk tangan, jajan pada 40 ke atas semua ini. Iya Pak Erwin. Jadi saya mohon bantuan dari teman-teman media untuk mempopulerkan acara lari kami ini dan juga rekan-rekan dari komunitas lari untuk ikut serta mendukung acara ini, serta jangan lupa mendonasikan kacamata atau untuk pembelian kacamata bagi anak-anak Indonesia. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Baiklah, berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Willy Suwandi Dharma selaku Ketua Lions Indonesia. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Lin Ramli selaku Presiden Direktur dari Bursa Motor Lions, beserta para direktur dan seluruh jajaran dari BAF yang telah setia menjadi title sponsor dari acara kita. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada media dan juga komunitas yang tentu dengan harapan bahwa hari ini kita bisa cerita sama-sama dan cerita itu nanti akan disebarkan dan pada akhirnya kita bisa mencapai target yaitu 3.000 peserta ya. 3.000 peserta. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Fisik Governor Dr. Anwar Budiman dan juga Fisik Governor Nadiem Pitaloka serta seluruh jajaran dari Lions Club baik itu distrik 307A1 dan 307B1 yang hadir pada hari ini. Tentu kita juga berharap dari distrik A2 dan B2 juga ikut. Dan tentu saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada ketua kita Pak Edwin Indrawan yang nanti akan jadi komandan kita ya sampai dengan acara ini bisa selesai dengan baik. Dan tentu pada race director Pak Rudi, terima kasih dan selamat datang. Dan tentu kepada teman-teman lain semua yang saya hormati. Oke, mungkin saya akan cerita sedikit mengenai Yayasan Lions Indonesia. Ya. Yayasan Lions Indonesia dibentuk 40 tahun yang lalu. Ya, tahun depan itu akan berusia 40 tahun. Dan dibentuk itu untuk menghormati pionir dari Lions Club di Indonesia, yaitu Bapak Tim PPH Bintoro. Dan Yayasan Lions Indonesia ini hand in hand dengan Lions Club Indonesia yang merupakan afiliasi dari Lions Club International yang tahun ini sudah berusia 102 tahun. Lions Club Indonesia sendiri tahun ini berusia 50 tahun. Di seluruh dunia Lions Club itu mempunyai anggota hampir 1,5 juta dan berada di sekitar 210 negara maupun negara bagian. Salah satunya adalah tentu di Indonesia. Ada 5 program khusus yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Irwin. Ada 5 program khusus dari Lions Club di seluruh dunia, yaitu pertama adalah membantu anak-anak yang menderita kanker. Itu yang merupakan tajuk kita tahun ini dan tahun depan. Itu yang kedua adalah kesehatan mata. Kenapa kesehatan mata itu penting? Karena kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali anak-anak Indonesia itu yang terpapar oleh gadget, kemudian diam di rumah nggak di luar, ya, sehingga banyak sekali masalah di mata. Dan ini tentu akan membantu produktivitas dari generasi muda kita. Kita juga mengetahui bahwa 80% penyakit mata itu sebetulnya bisa disembuhkan. Ya, nah itulah kenapa Lions Club masuk ke area itu, gimana cara kita mengedukasi masyarakat agar bisa punya kesehatan mata yang baik.
Yang ketiga adalah diabetes. Ya, kenapa diabetes? Karena diabetes itu adalah silent killer. Dan di Indonesia itu saat ini adalah negara ke-6 di dunia yang prevalensi diabetesnya tertinggi. Dan keempat adalah lingkungan hidup. Kita tahu sendiri bahwa lingkungan tercemar karena kita bisa memperbaiki lingkungan hidup kita, ya, sampah plastik dan sebagainya. Jadi nanti di goodie bag ada tumbler ya, jadi untuk menggantikan gelas plastik dan sebagainya. Dan kelima tentu kita terus berikhtiar untuk mengurangi derajat kemiskinan. Jadi itulah kira-kira kegiatan dari Lions Club atau Yayasan Lions Indonesia dan juga Lions Club International dan juga Lions Club Indonesia. Ya. Nah, karena itu kami mohon dukungan dari semua pihak agar BAF Lions Run 2020 ini bisa berlangsung dengan baik, bisa berlangsung dengan lancar, dan membawa misi yang sesuai dengan misi yang ingin kita bawa kepada masyarakat luas. Jadi sekali lagi mohon bantuan dari media dan komunitas untuk bisa masyarakatkan BAF Lions Run 2020. Saya rasa demikian. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, mungkin kita bisa lihat sedikit mengenai testimoni dari kegiatan Mataku Jendelaku yang sebetulnya merupakan salah satu kegiatan dari Yayasan Lions Indonesia yang sudah kita adakan sejak 5 tahun yang lalu. Dari Lions Club, mereka berterima kasih termasuk orang tuanya Pak menyampaikan kepada kami agar untuk disampaikan kepada Lions Club atas bantuannya kacamata sehingga Jadi selama 5 tahun kita mengadakan kegiatan ini sudah 320 ribuan murid sekolah di seluruh Indonesia yang kita periksa dan jumlah kacamata yang sudah kita sumbangkan itu kira-kira 70.000 buah. Jadi kita harapkan dengan acara ini nanti mungkin akan dijelaskan bahwa kita akan minta donasi juga kepada registrar yang meregistrasikan ini dan tentu dari pihak sponsor. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa bulatkan jadi 500.000 anak yang bisa kita periksa. Terima kasih Bapak Willy. Dan berikutnya saya akan panggilkan Ibu Lin Ramli selaku President Director PT Busan Auto Finance untuk kita bersama. Selamat siang semuanya. Sebelumnya
sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan media dan juga tentunya Pak Irwin, Pak Willy, Pak Rudi, saya di sini dan juga teman-teman dari Yayasan Lions Club Indonesia dan juga tentunya kolega saya dari Division of Finance. Selamat siang, selamat sore ya, udah sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Lions Club sebelumnya yang sudah mengundang kami kembali ya dari Division of Finance untuk kembali mengikuti acara Lions Run ini. Memang kita sangat senang dan sangat bangga dapat berpartisipasi sebagai sponsor utama ya. Tahun lalu kita melakukan acara yang sama jadi by Buff Lions Run dan menjadi salah satu kegiatan CSR kita yang terbesar di tahun ini. Dan di tahun ini dan saya juga melihat kesuksesannya ya 2.000 orang berpartisipasi bulan Maret yang lalu di BSD ya. Luar biasa saya rasa dan tahun ini memang ambisinya lebih tinggi lagi, kita ingin mengajak 3.000 orang untuk berpartisipasi. Acara ini tapi dengan bantuan teman-teman semuanya 3.000 partisipan pasti dapat kita capai. Dan tentunya saya sangat impress ya dengan kegiatan dari Lions Club yang begitu banyak membantu anak-anak ya. Dan kebetulan memang untuk anak-anak adalah tema dari BAF sebagai kegiatan CSR kita di tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Kita telah memilih anak-anak, kenapa? Karena mereka adalah penerus bangsa Indonesia. Dan kita percaya di BAF bahwa bila anak-anak kita baik ya dan semua dapat kita tolong, bangsa kita akan terus maju dan kita semua dapat terus. Jadi sangat senang sekali tahun ini, tahun berikutnya, maksud saya kita dapat partisipasi ya dalam acara For Vision, ya Caring for Vision ini sangat luar biasa temanya ya dan saya lihat sumbangan kacamata biarpun dalam bentuk kecil ya Pak ya, hanya kacamata, tapi saya yakin dapat membantu sekali untuk anak-anak kita belajar lebih baik lagi dan menjadi orang-orang yang berguna untuk bangsa. Jadi mudah-mudahan acara Buff Lions Run ini dapat menggalang banyak sponsorship dan juga banyak donasi dari peserta maupun dari komunitas di Indonesia ini. Saya rasa cukup itu saja dari saya dan sekali lagi terima kasih Pak Irwin, Pak Willy ya dan teman-teman dari Lions Club, teman-teman dari Division of Finance. Di sini juga kita ada teman-teman dari Yamaha ya. Nanti kita ajak semua untuk lari sehat dan juga berdonasi. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Irwin atas kesabarannya. Dan selanjutnya, saya akan panggilkan ini yang tidak kalah penting tadi saya sebutkan ya. Saya akan panggilkan Bapak Rudi Romansyah yang akan memberikan presentasi mengenai Buff Lions Run 2020 for Vision. Kepada Bapak Rudi kami persilahkan. Baik, terima kasih. Senang sekali saya bisa bergabung di sini. Saya menyiapkan bahan presentasi yang menjadi gambaran kegiatan kita seperti apa. Sebelumnya selamat datang juga saya sampaikan ke teman-teman komunitas lari yang sudah hadir di sini. Saya kenal beberapa teman di sini dari media, dari Lions Club, Yamaha dan dari BAF. Baik, tahun depan, tahun 2020 akan menjadi tahun kedua kegiatan Buff Lions Run ini. Kita tadi sudah sampaikan Pak Erwin dan juga Pak Willy bahwa fokus penggalangan dan pelayanannya akan ke arah kesehatan mata. Jadi kita menyampaikan Run for Vision 2020 akan dilaksanakan tanggal 22 Maret hari Minggu. Tadi sudah sampaikan bahwa pelaksanaan tahun 2019 sudah terlaksana dengan fokus pelayanan cancer untuk anak-anak dan tahun ini untuk fokus pelayanan di kesehatan mata. Targetnya tadi sudah sampaikan 3.000 orang. Kita berharap semuanya bisa merata semua kategori 1.000 peserta, tapi kita akan melihat bagaimana perkembangan minat peserta. Sementara ini kita targetkan dulu untuk 3 kategori 21, 10 dan 21 kilo, totalnya 3.000 masing-masing 1.000 peserta.
secara carrying capacity rute di Sinarmas Land kami sudah coba hitung dan cukup untuk bisa dilaksanakan 3.000 peserta. Pesertanya sendiri terdiri dari pelari kompetisi karena ini sifatnya memang kompetisi. Setiap peserta akan mendapatkan pelayanan catatan waktu masing-masing dengan timing system. Lalu terbuka juga untuk para penggiat hobi lari. Kita tahu penggiat hobi lari terutama di Jakarta meningkat pesat, Ibu. Lalu juga pelajar, masyarakat umum, dan juga tadi komunitas mungkin tadi Yamaha mau kirim rombongan ya, gitu kan. Jadi start akan pukul 5.30 itu untuk kategori terjauh, untuk yang 21 kilo. Dilanjutkan 15 menit selanjutnya di kategori 10 dan 5 kilo yang terakhir. Perlu saya sampaikan informasi kesempatan di hari ini dibuka registrasi mulai hari ini sampai tanggal 31 Desember. Akan ada kesempatan harga early bird di 5 kilo yang tadinya 225.000 punya kesempatan menjadi 175.000. Ini mohon teman-teman dari komunitas bisa disampaikan informasinya. Untuk memanfaatkan kesempatan dari mulai hari ini sampai tanggal 31, berlanjut 275.000 untuk 10 kilo dan 375.000 untuk yang 21 kilo. Saat mendaftar dibuka juga kesempatan untuk berdonasi. Tadi sudah disampaikan. Jadi sumber donasi nanti salah satunya akan didapat juga dari donasi yang disampaikan oleh peserta saat melakukan registrasi. Jadi nanti akan ada pilihan jumlah dari donasi. Selanjutnya, sebelumnya biasa kita dilakukan respect collection. Tempatnya di NX Sudirman, tempatnya cukup mudah dijangkau oleh teman-teman saya rasa di tanggal 19 sampai 21 Maret 2020. Setiap peserta akan mendapatkan satu running jersey, bib number, dan juga beberapa paket sponsor. Preskon alhamdulillah kita sudah laksanakan hari ini. Lalu akan dilanjutkan nanti dengan roadshow bersama komunitas di Car Free Day di Sudirman. Tadi sudah disampaikan bahwa seluruh kegiatan, seluruh dana yang terkumpul akan digunakan untuk edukasi kesehatan mata. Jadi ini yang menjadi salah satu nilai lebih dari kegiatan kita saat ini. Lalu yang menarik, kita menyediakan medali dengan konsep yang akan kita tampilkan berikut ini. Jadi setiap tahun teman-teman yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan satu medali apabila finish di bawah cut off time. Jadi yang bisa mengikuti hampir seluruh tiap tahunnya akan bisa mendapatkan satu kompilasi medali yang bisa disambung satu persatu. Seperti World Major Marathon mungkin ya, jadi bisa dikumpulkan medalinya. Lalu nanti akan dapat juga bonus berupa pin. Tepuk tangan dulu untuk konser medali. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti hampir tiap tahun oleh teman-teman. Rundown acara saya kira sejak temporarinya seperti ini. Akan dimulai tadi 5.30. Nah ini gambaran petanya. Kita akan start finish di The Bridge. Lalu rutenya akan mengambil rute di kawasan Sinarmas Land. Start finish itu di The Bridge, kita tahu lokasinya juga cukup mudah dijangkau aksesnya. Lalu sebagian besar rute yang dipakai ada di rute selatan, sebagian lagi ada di bagian barat. Ini yang 21 kilo, cut off time itu 3,5 jam untuk yang 21 kilo. 10 kilo ini juga beberapa event sudah kita laksanakan di sini dengan rute yang sama. Ini adalah rute yang juga mengikuti bagian selatan dari kawasan Sinarmas Land.
Dan terakhir yang 5 kilo, cut off time-nya 1 jam. Start ini sama dengan 10 dan juga 21 kilo. Ini gambaran race sentral yang akan kita laksanakan di The Beast. Saya kira gambaran sekilas kegiatan seperti demikian. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bapak Rudi atas presentasi yang telah diberikan mengenai Buff Lines Run 2024 Vision. Dan berikutnya kepada para tamu undangan yang telah hadir sore hari ini, khususnya rekan-rekan media ataupun rekan-rekan dari komunitas, kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi di depan Anda ini ada 4 narasumber ya. Saya sebutkan kembali Bapak Irwin Indrawan selaku Ketua Pelaksana, Bapak Willy Swandi Dharma selaku Ketua Yayasan Lions Indonesia, Ibu Lin Ramli selaku President Director PT Busan Auto Finance, dan Bapak Rudi Romansyah selaku Race Director. Kita akan buka sesi tanya jawab langsung kepada rekan-rekan media ataupun teman-teman dari komunitas. Ya, sebelah sana langsung tunjuk tangan. Semangat sekali. Iya. Boleh dibantu Ibu, mohon maaf. Oke, selamat sore semua. Selamat sore rekan-rekan dari komunitas media dan dari Lion juga dari Bab. Yang saya mau tanyakan dari kita ada beberapa kategori dari 10 dan 21. Yang 21 ini baru sekarang pertama ya. Saya mau tanya yang 21 apakah selain dapat finisher untuk start apakah dia dapat juga finisher safety, karena itu sangat menarik ya finisher safety. Kalau memang ada itu berlari-lari pasti akan banyak yang ikut serta. Itu pertama. Yang kedua untuk pendaftaran saya mau tanya apakah akan ada nanti pendaftaran untuk komunitas. Jadi kita biasanya kan ada komunitas yang kolektif gitu. Itu apakah ada? Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Baik, silakan Bapak Rudi untuk menjawab. Mohon izin saya jawab dulu ya. Untuk betul sekali untuk 21 kilo memang disediakan finisher safety. Ini sebagai apresiasi kepada peserta yang menyelesaikan seluruh rute sesuai aturan dan juga di bawah cut off time. Terima kasih kepada penyelenggara yang sudah menyediakan nanti finisher safety. Lalu terkait tadi yang kedua, komunitas ya tadi ada kesempatan memang yang kita lakukan adalah bentuknya early bird. Jadi early bird ini bisa sampaikan ke komunitas bahwa sampai tanggal 31 Desember guru-guru peserta dari komunitas untuk bisa menghabiskan slot early bird-nya dulu. Jadi ini komunitas pertama kali yang dengar ini, yang datang di sini terutama. Kesempatannya diberikan demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak? Jawabannya cukup memuaskan? Oke. Dan berikutnya kami buka kembali sesi tanya. Oh iya Pak. Selamat sore Pak. Baik, terima kasih. Saya Primus Kompas.com. Pertanyaannya 2 aja. Donasi yang akan dikumpulkan untuk yang sesi ini 2020 itu berapa angkanya? Nah, jumlah duit itu kalau jadi kacamata berapa ya kacamatanya? Itu satu. Nah, tadi kan Pak ini bilang musim lalu 2019 untuk cancer, terus yang ini untuk apa namanya kecamatan dan segala macam. Ini akan sustain kegiatannya karena kan ada 5 nih, tinggal diurutin aja atau enggak, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Irwin atau Bapak Rudi yang menjawab. Bapak Irwin. Oke Pak, mengenai donasi Pak ya, berapa banyak yang kami targetkan itu nilainya 500 juta rupiah. Ya, memang itu tidak keseluruhannya kami berikan kacamata, tapi tetap ambil dari utamanya kacamata dan yang terkait dengan jasa kacamata. Ya, fokusnya itu kembali kepada anak-anak juga. Terus kemudian pertanyaan yang kedua apa kegiatannya ya? Kegiatannya itu mengikuti seperti yang tadi sudah disebutkan. Kita punya 5 program utama di Yayasan Lions Indonesia ini. Jadi ini tahun kedua dengan terkait dengan mata. Tahun berikutnya kita akan sesuaikan dengan program itu. Jadi setiap tahun akan berubah ya, sampai kita genapi 5 tahun ini. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Willy akan melanjutkan. Oke, mungkin tadi kan pertanyaannya jadi berapa kacamata itu?
itu akan jadi sekitar 20.000 kacamata. Terima kasih Bapak Willy. Karena dana itu biasanya kita gunakan sebagai grant. Ya, jadi nanti para klub-klub di Lions Club itu kita memberikan grant dengan matching grant, istilah kita 50-50. Jadi harga satu kacamata itu kira-kira 100.000 rupiah. Ya. Jadi matching grant maksudnya kita 50%, klub 50%. Jadi satu kacamata itu kan kira-kira jadi nilainya 50.000. Ya. Nah kalau dikali dua kan jadi apa namanya? Jadi 20.000 gitu. Oke, makasih. Ya, terima kasih Bapak Willy. Dan berikutnya kami kembali membuka sesi tanya jawab. Iya. Sore Pak, silakan Mas. Terima kasih, selamat sore. Nama saya Alfa dari Kali Runners. Mau usul aja, karena acaranya buat kacamata, banyak teman-teman kami yang punya kacamata bekas. Apakah kacamata bekasnya boleh disumbangin? Frame-nya maksudnya. Jadi mungkin juga banyak teman-teman yang punya frame nggak pakai, pas kami lari bawa frame bekasnya bisa disumbangkan. Ini usul aja. Lalu yang kedua, karena saya tinggal di Bekasi, kapan Buff lari di Bekasi? Soalnya teman-teman di Bekasi selalu problem kenapa larinya terus di daerah BSD. Walaupun BSD itu Bekasi semua dikit. Oke. Dipastikan tahun depan Bekasi bagus karena sekarang jalan layang udah ada lewat sana. LRT udah lewat sana. Semuanya udah keren lah pokoknya. Cuma rekor. Yang problem cuma batang kembang aja. Oke, terima kasih. Mas, terima kasih usulannya. Ya. Jadi yang pertama memang nanti kita akan sediakan tempat di pada hari-hari itu orang boleh nyumbang kacamata bekas atau frame bekas ya. Mungkin kepada panitia ingatkan karena memang ini sudah kita bahas beberapa waktu, tapi mungkin harus disampaikan kepada peserta. Kedua, kasih. Oke, mungkin next tahun depan kita pikirkan Bekasi. Cuma rekor lumayan lah. Karena memang kalau nggak salah tahun lalu itu peserta dari Bekasi banyak sekali gitu. Ya. Jadi tahun depan kita pergi ke Bekasi mungkin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Willy. Usul diterima. Usul diterima tuh Pak. Jadi katanya nanti nextnya di BSD Pak ya, Bekasi sonoan dikit katanya. Oke, berikutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Selamat sore, saya Dedi dari Motion Radio. Yang ingin saya tanyakan untuk Bob, selama ini kan identik dengan lebih dekat dengan otomotif gitu ya, pembiayaan otomotif. Namun 2 tahun ini kan seperti tertarik untuk mensponsori acara lari. Ini apa alasannya? Terima kasih. Terima kasih Mas pertanyaannya. Sebenarnya acara kali ini punya untuk CSR Pak ya. Kita selalu kalau bisnis pasti fokus di bidang otomotif, terutama roda 2 yang mahal. Kita tidak lari dari situ. Tapi memang ini untuk menggalakkan corporate social responsibility activity kita dan juga tentunya untuk semakin lebih dekat dengan masyarakat. Karena kita mulai beberapa tahun yang lalu mulai mendiversifikasi produk kita ke produk-produk lain di luar daripada roda 2. Ada juga pembiayaan dana syariah, pembiayaan yang kita sebut multi produk atau peralatan rumah tangga yang memang kita targetkan langsung kepada end user ya, kepada konsumen langsung, jadi bukan dealer. Jadi mungkin jawabannya seperti itu Pak. Ini adalah salah satu bentuk strategis kita untuk melakukan pemasaran. Ya. Berikutnya, terima kasih Bu Lin. Dan berikutnya ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman rekan media ataupun dari komunitas. Oke, masih ada yang ingin bertanya?
Waduh, langsung dong aja. Waduh. Iya, silakan tuh. Saya yakin pasti masih ada yang penasaran. Nah, silakan dibantu Mas. Selamat sore, saya Agung dari Rakyat Indonesia. Mau tanya-tanya tadi yang untuk kategori 5K, 10K dan half marathonnya boleh dimunculin lagi nggak untuk waktu start dan COT-nya? Kemudian kalau seandainya pelari lewat dari COT, apakah COT ini kan biasanya ada net time, ada gun time. Nah, apakah yang dipakai gun time atau nantinya ketika ini ada toleransi dari pelari terakhir yang melewati start sekian menit, berarti akan ada toleransi batasan sekian menit itu untuk pelari terakhir mendapatkan medali finisher. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi sama untuk yang kolektif komunitas, apakah tidak ada maksudnya yang pendaftaran offline-nya gitu, jadi dari komunitas nanti kirim bundle berupa data Excel gitu, kemudian bisa difasilitasi untuk kemudian didaftarkan secara serentak gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung dari Rakyat ya. Cukup aktif juga di beberapa lomba teman-teman dari Rakyat ini. Pertama, tadi saya sampaikan yang 21 kilo itu cut off-nya 3 jam setengah. Lalu yang 10 itu 2 jam dan yang 5 kilo 1 jam. Lalu perhitungan waktu pemenang itu akan didasarkan pada gun time. Kecuali untuk teman-teman yang lain tetap kita akan sajikan juga end time sebagai result masing-masing peserta. Tapi penentuan pemenang kita akan tentukan berdasarkan gun time. Ya. Lalu saya sampaikan juga ini ada kategori master Mas Agung di semua kategori. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan ke peserta. Kemudian ada master di belakang juga, Coach Ferry, engganan juara master ini. Jadi memang terima kasih karena BAF Lions Run kali ini menyediakan kesempatan kepada para master, usia master untuk bisa berkompetisi untuk usia 40 tahun ke atas pada tanggal acara. Lalu tadi sampaikan terkait dengan pendaftaran komunitas dari penyelenggara ada kontak person untuk Mbak Anita ya biasanya yang akan jadi kontak person untuk nanti ke komunitas. Saya kira nanti komunikasikan dengan Mbak Anita. Demikian Mas Agung. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rudi. Dan kita akan tutup dengan satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Ini merupakan pertanyaan terakhir yang kami buka untuk sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya lagi? Dari teman-teman rekan media yang hadir pada sore hari ini ataupun rekan-rekan dari komunitas? Bagaimana? Iya, oke. Kita tutup sesi. Oh, masih ada. Silakan. Selamat sore, saya di Pak mau nanya untuk hadiahnya ini berapa ya nominalnya, terus ini untuk biaya pendaftarannya juga berapa? Terima kasih. Pertanyaannya tadi apa Mas, hadiah ya? Saya jawab yang pendaftarannya dulu ya. Yang pendaftarannya itu harga normalnya itu yang 5K 225.000, yang 10K itu 325.000, yang 21K itu 475.000. Ya, inilah harga terlibatnya yang kalau kita mendaftar sampai dengan 31 Desember kita mendapatkan harga yang seruan. Kemudian kalau yang hadiahnya itu memang ada uang tunai, tapi kita belum bisa sebutkan sekarang karena itu akan kita jadikan surprise. Oke, jadi surprise ya Pak Erwin ya. Oke, baik, kita tutup sesi tanya jawab kita pada sore hari. Tepuk tangan untuk Anda semua yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa tentunya kepada para narasumber kita. Dan berikutnya tibalah kita di momen yang telah kita nanti-nantikan, yaitu ceremony launching registration for BAF Lions Run 2020 for Vision. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri terlebih dahulu, dan kami turut mengundang Gubernur
Distrik Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307 A1 Anwar Budiman. Lalu Gubernur Distrik Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307 B1 Sari Pitaloka. Dan Bapak Alung selaku Marketing Director PT Busan Auto Finance untuk segera ke atas panggung karena sebentar lagi kita akan melakukan seremoni launching registration. Baik, silakan Bapak Ibu berjajar terlebih dahulu. Iya. Dan panitia akan memberikan Anda horn ya, yang nantinya akan dibunyikan bersamaan ya. Iya, nanti dengan dibunyikan horn ini sudah merupakan peresmian dari registrasi BAF Lions Run 2024 Fashion. Baik. Oh, berfoto bersama terlebih dahulu. Baik. Silakan bisa diabadikan momen ini. Iya. Oh, masih diabadikan. Baik. Bapak Ibu jangan ngadep ke saya, ngadep ke depan karena kameranya lebih dari 10. Oh, iya boleh. Mau dengan gaya apapun bebas, Pak. Oke. Iya, masih diabadikan terlebih dahulu karena kameranya saya hitung lebih dari 20 ini tampaknya. Iya. Iya, dan sebagai informasi Ibu Lin dan Bapak Willy, ya kami mohon kesediaan Anda berdoa untuk menghadap ke arah layar LED dan untuk yang lainnya tetap menghadap ke depan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan atau peresmian seremoni launching registrasi. Baik, nanti pada hitungan ketiga Ibu Lin dan Bapak Willy siap untuk meletakkan tangan Anda di layar LED. Nanti belum ada cluenya. 3, 2, 1. Kita buka registrasi untuk BAF Lions Run 2024 Vision. Iya. Dengan dibunyikan horn dan tentunya dengan peresmian tadi Bapak Willy dan Ibu Lin ya, maka telah resmilah registrasi untuk BAF Lions Run 2024 Vision kami buka start hari ini. Iya, tepuk tangan.